Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara kita ya, Helen Clarissa, ini tidak paham-paham ini. Mana yang lebih bagus surat Ar-Ra'd ayat 31 Sulaiman atau Yusuf untuk pengasihan? Ya tergantung kamu gitu loh ya. Ibarat sama-sama saja gitu loh ya. Amalan pengasihan itu pada dasarnya sama gitu loh ya. Ibarat pisau gitu loh ya. Kamu bisa menggunakan tidak gitu. Ya, misalnya kamu mengamalkan surat Yusuf, kamu baca 1000 kali, terus kamu membaca hijab Sulaiman, kamu baca 3 kali, ya sudah pasti lebih bagus surat Yusuf. Ya, jadi tergantung situasi dan kasusnya ya. Tapi kalau kamu berpikiran seperti itu, ya kamu tidak bakal berhasil. Ya. Karena apa? Egomu itu akan menutupi dirimu gitu loh ya. Ya, kamu baru mengamalkan surat Yusuf, tiba-tiba ketemu dengan amalan, dengan sebuah video misalkan, amalan ya Nabi Sulaiman, amalan hijab Sulaiman, doa Nabi Sulaiman, sekali baca langsung klepek-klepek. Tidak peduli janda, istri orang, weh ngawur wis. Ya. Akhirnya apa? Fokusmu terhadap amalan yang pertama goyang. Nah, baru terus kamu mengamalkan amalan pengasihan yang kedua. Ya, amalan Sulaiman. Ya. Hijab Sulaiman atau doa Nabi Sulaiman misalnya. Ya, kamu baru mengamalkan amalan pengasihan Nabi Sulaiman. Energimu bentrokan dengan amalan surat Yusuf. Akan seperti itu. Sehingga yang kamu alami ya adalah kegagalan. Ya. Kegagalan demi kegagalan. Makanya ya, teman-teman Kampus Ilmu Hikmah, ketika kita sudah menentukan ya satu amalan pengasihan, sudah tidak usah memandang amalan yang lain. Ya, fokus kamu kuasai amalan pengasihan tersebut sampai kamu bisa memahami polanya, sampai kamu bisa memahami cara kerjanya. Ya, jadi seperti itu. Puasa bila ruh boleh ndak makan micin ya, boleh saja. Ya. Yang ndak boleh itu penyedap rasa ya. Seperti roiko, masako itu loh ya, rasa ayam, rasa sapi itu tidak boleh karena ada unsur hewaninya, terasi itu ya. Kalau micin itu kan dari tebu ya, tumbuhan, tidak ada masalah. Tapi pada dasarnya ya, puasa bila roh itu puasa ya. Coba kamu lihat inti dari sebuah puasa itu apa? Mengendalikan rasa, mengendalikan keinginan, mengendalikan ego. Kamu belum puasa, masih mikir, nanti masakanku ndak ada unsur hewaninya, ndak enak. Nah, saya tak tanya, boleh ndak pakai micin? Ya sebenarnya sederhana saja, kamu ndak usah pakai micin ya, garam sama gula saja sudah cukup. Ya. Jadi inti dari sebuah puasa itu adalah mengendalikan ya, mengendalikan keinginan pikiran, keinginan batin. Walaupun puasanya bila ruh ya. Ya, jadi inti dari puasa itu pada dasarnya itu makan minum yang paling sederhana, yang paling murah, yang paling sederhana. Ya, kalau bila ruh tidak ada unsur hewaninya ya. Jadi seperti itu. Terus komentar saudara cek. Saya sudah lama mengamalkan satu ilmu, tapi puasanya biasa saja. Dan alhamdulillah ada manfaatnya. Dan saya mau pindah ke puasa mutih. Apakah kalau diulang-ulang terus, puasa mutihnya akan lebih besar manfaatnya kalau difokuskan pada hal lain? Misalkan dari pengasihan pindah ke rezekian, atau sebaiknya, atau bisa saya tujukan untuk 2 hajat sekaligus. Ya.
Nah, ini sudah mulai serakahnya muncul. Ya. Pertanyaan ini sudah mulai serakahnya muncul ya. Bila mana ada anjuran dari guru puasa biasa 9 hari, apakah bisa dirubah jumlah puasanya jadi 7 hari? Atau 14 hari puasa muti? Soalnya biasanya saya puasa 9 hari. Sesuai yang dianjurkan guru saya dulu. Bolehkah saya jalankan puasa muti 14 hari muti? Atau lebih dengan hajat sekaligus? Kamu belum menjalani puasa muti 7 hari ya. Sudah mau 14 hari. Puasa muti itu tidak seperti puasa biasa ya. Ya, puasa muti itu lagu Jawa ya. Dimulai dari jam 5 sore ketemu jam 5 sore hari berikutnya itu 1 hari. Ya, 7 hari itu sudah berat. Ya, 7 hari itu sudah berat. Ya. Jadi diukur dulu kemampuanmu gitu loh ya. Kuat enggak kamu puasa muti 7 hari? Kalau kamu punya puasa muti, puasa biasa 9 hari dengan puasa muti 7 hari, yo energinya ibarat langit dan bumi. Jauh. Nggak percaya silakan dicoba. Tuh ya. Terus untuk masalah apa? Dua keinginan. Ini muncul serakahmu muncul. Pengasihan dan apa? Kerejekian. Dengan satu lagu tidak akan berhasil ya. Jadi ketika kita tirakat itu satu lagu, satu permintaan. Jadi kalau kamu ingin punya 2 permintaan, kamu lagu lagi ya. Jadi caranya seperti itu. Atau kalau misalkan kamu satu tujuan dengan beberapa lagu, tidak ada masalah. Tapi ada potensi gesekan energi, tabrakan energi. Ya, itu bisa dijeda polanya ya. Misalkan Anda mengamalkan amalan pengasihan ya untuk satu target. Surat Yusuf di subuh, terus surat Toha di duhur. Itu tidak masalah, tapi tetap ada potensi gesekan energi. Artinya beberapa lagu satu permintaan. Jangan satu lagu banyak permintaan, itu serakah. Ya, itu keberhasilan 0% ya. Ya, paham ya? Terus komentar saudara Ajis Gamer mau bertanya, apakah ilmu pengasihan tersebut bisa menghantam wanita yang sudah kena pelet hitam dari seseorang? Maksudnya tergantikan. Oh gini ya. Misalkan kamu punya targetmu itu kena pelet ya. Terus kamu mengamalkan amalan pengasihan putih. Ketika kamu mengamalkan, itu sama saja kamu dengan meruqyah. Ya, kamu membersihkan pelet itu sebelum menggantikan. Jadi kalau kamu punya target seperti itu, sebaiknya gunakan amalan pembersihan dulu. Jangan langsung amalan pengasihan. Misalkan amalan pembersihan ayat kursi, kamu baca 1000 kali, kamu puasa bila ruh, tambahi sholawat 1000 kali. Kamu khususkan untuk pembersihan target 1 bulan atau 40 hari ya. Baru kamu mulai mengamalkan amalan pengasihan. Saya yakin 40 hari itu sudah bersih loh ya. Asalkan kamu baca ayat kursi 1000 kali ya, sholawat 1000 kali, puasa bila ruh ya, bukan puasa muti. Puasa bila ruh saja sudah cukup. Puasa menghindari makanan yang mengandung unsur hewani. Nah, terus juga ya teman-teman ya, ketika kita ini puasa ya, segala hal yang menjadi keinginan kita itu harus kita kendalikan gitu loh ya. Jangan ketika kamu paginya puasa, terus malam hari kesenanganmu kamu turuti semua. Jangan seperti itu. Ya, paham ya? Terus juga saudara Galih Pangestu,
Saya mengamalkan surat Yusuf ayat 4 untuk umum. Saya mengamalkan ayat 21. Mengamalkan 21 kali setelah sholat fardu. Apakah boleh dan apakah harus puasa dulu? Tolong ditanggapi. Ya kalau puasa untuk amalan pengasihan untuk umum itu ya biasa saja gitu ya. Ya. Kalau kamu mengamalkan amalan pengasihan untuk umum, sebaiknya tidak usah puasai gitu ya. Dan energinya tidak usah terlalu besar. Ya, karena untuk umum itu kan sifatnya kasih sayang gitu ya, bukan untuk mencintai gitu. Ya. Jangan sampai efek dari pengasihan untuk umum ini kamu tergoda pasangan orang. Karena biasanya seperti itu. Bahaya ya, pengasihan untuk umum itu bahaya teman-teman. Ibarat kamu ya melakukan pengasihan untuk umum itu menjala ya. Ya, menjala di sungai. Kamu tidak tahu sungai itu isinya apa. Sama seperti itu. Coba bayangkan ketika kamu pengasihan untuk umum ya, terus kamu tambahin puasa, energinya besar, ibarat jaringnya itu kecil-kecil, sehingga tidak ada ikan yang keluar. Akhirnya tidak peduli ya, siapa terkena jaring suka dengan dirimu. Nah, itu bahayanya. Makanya saya tidak sarankan ya untuk pengasihan umum. Saya lebih prefer ketika kamu mengamalkan amalan pengasihan khusus untuk target. Ya. Kenapa? Karena di situ kamu melatih melakukan pengendalian terhadap energi amalan pengasihan yang kamu bentuk. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.